Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsyitatin wa anwa'in mukhtalifah fabidzalika awjaba alaina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta kerabat da'i dan da'iyah yang kami banggakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pagi-pagi menunggang kuda, kudanya punya Pak Syafi'i. Kenalkan, nama saya Dida yang insya Allah akan menjadi seorang kiai. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika mendengar kata Muhammad, tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman bergetar hati. Karena Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling luar biasa. Bahkan seorang ilmuwan Amerika Serikat menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah dalam bukunya yang berjudul The 100 Rank of the Most Influential Person in History. Suatu hal yang menarik dalam hal tersebut adalah seorang ilmuwan yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh tersebut bukan sebagai muslim, melainkan sebagai ilmuwan yang beragama Kristiani. Artinya apa? Nabi Muhammad bukan hanya dikenal di kalangan umat muslim, melainkan juga dikenal di seluruh penjuru dunia. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim memandang Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat luar biasa? Yaitu dengan bersolawat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul solawat sebagai bentuk implementasi cinta terhadap Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersolawat kepada Nabi dan berikan salam penghormatan kepadanya. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang mudarris Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya yang berjudul Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan kepada hamba-hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, sekaligus menjadikan sebuah kewajiban dan menandakan kewajiban bagi seorang muslim untuk bersolawat. Dalam ayat tersebut juga terdapat sebuah hal yang menarik. Jika dipikir-pikir, terdapat sebuah ibadah yang juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat, akan tetapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, akan tetapi Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, akan tetapi Allah tidak mungkin bersedekah. Namun, jika berbicara tentang sholawat, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, dan Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan dan menunjukkan bahwa solawat merupakan sebuah ibadah yang sangat spesial. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat luar biasa, sosok yang mulia, sosok yang sudah terjamin masuk surga. Lantas timbullah sebuah pertanyaan, lalu untuk apa kita masih dituntut untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diibaratkan sebuah gelas yang sudah penuh dengan air. Dan orang-orang yang bersolawat kepadanya diibaratkan sebagai menuangkan air terhadap gelas penuh tersebut. Maka timbullah tetesan-tetesan dan tumpahan-tumpahan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pepatah Arab mengatakan
Man ahabba syai'an aksaru dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sejatinya hal tersebut merupakan bentuk implementasi cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jika ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Betul. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim yang beriman agar senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena terbukti dengan membaca solawat akan menuntun kita terhadap ibadah yang berpahala dahsyat, berpahala berlipat-lipat, serta terjamin oleh syafaat dan rahmat. Amin Allahumma amin. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang akan bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak membaca salawat kepadaku. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mendapatkan rahmat dan syafaatnya, agar nanti dapat berkumpul oleh Nabi Muhammad di surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah. Demikianlah sepatah kata yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.